yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para ibu-ibu yang sudah siap untuk bersekutu bersama Tuhan dan juga bersama saudara seiman. Mari sebelumnya kita sama-sama masuk di dalam doa lebih dulu. Tuhan di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami sebagai kaum wanita yang seringkali mungkin dunia tidak memandang kami, tetapi Tuhan memandang kami. Tuhan menganggap kami sebagai orang yang istimewa, sebagai orang yang berharga di mata-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan bersekutu. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan sertai kami di dalam persekutuan ini. Sehingga kami memiliki hati yang kami buka untuk menerima firman itu, menerima pengajaran itu. Jadi rema di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami umat-Mu. Bersama-sama kami mempersembahkan segala pujian, hormat dan pengagungan kami bagi-Mu. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah kerinduan kami, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi aku ada. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu.
kami ada, selagi kami bernafas di bumi ini, inilah yang hendak kami lakukan, menaikkan pujian pengagungan bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. Oh, kepadamu, ya Tuhan, kepadamu biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Nyanyian pujian dan pengagungan, ya Tuhan, kepadamu biarlah manis kau dengar, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka karena-Mu. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara.
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan, sebaiknya mari kita sama-sama berdoa syafaat lebih dulu. Yang pertama, kita mau doakan sama-sama untuk bangsa negara kita Indonesia. Saudara tahu banyak hal yang sudah terjadi, khususnya di masa-masa pandemi ini, COVID-19 ini. Kita tahu banyak sekali masalah yang terjadi, baik secara ekonomi, secara kesehatan, maupun secara sosial dan politik. Kita doakan biar Tuhan memberi hikmat dan bijaksana kepada pemerintah yang ada. Kita juga rindu biar bangsa negara kita dipulihkan dari masa-masa pandemi ini. Kita berdoa, kita buka suara. Kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa negara kami Indonesia ini. Banyak hal yang sudah terjadi semasa pandemi ini. Kami rindu Tuhan memberikan kekuatan, baik kepada setiap aparat, setiap dokter, suster, ataupun juga kepada pemerintahan di Indonesia ini, presiden dan para pengikutnya atau para menteri dan juga yang lainnya. Kami rindu Tuhan biar mereka sungguh diberi hikmat bijaksana untuk menghadapi pandemi ini, memikirkan bagaimana memulihkan bangsa negara kami Indonesia. Kami juga mengingat banyak sekali masalah yang terjadi, baik secara ekonomi, secara sosial, politik, agama, ataupun yang lainnya. Kami percaya ya Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan, maka kami yakin Tuhan akan kembali memulihkan bangsa negara kami Indonesia ini dari segala keterpurukan yang ada, dari segala persoalan yang menjadi pergumulan bangsa negara kami. Tuhan jaga bangsa ini, Tuhan jaga negara ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari yang kedua, kita juga mau doakan sama-sama untuk setiap kaum ibu, kaum wanita yang ada di GKIM, KIM Tong Tasikmalaya. Kita doakan baik ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang sudah lanjut usia, ataupun juga setiap ibu-ibu yang masih berkarir, bekerja, ataupun menjadi ibu rumah tangga, ataupun mereka yang sudah hidup sendiri tanpa pasangan, ataupun mereka yang memang betul-betul hidup sendiri, tidak ada anak, tidak ada pasangan. Kita doakan biar Tuhan memimpin, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Doakan juga untuk setiap ibu-ibu yang sedang sakit, lemah tubuh, biar Tuhan memberi kekuatan. Mari kita berdoa, kita buka suara. Tuhan di dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kaum wanita yang ada di GKIM KIM Tong Tasikmalaya. Mereka yang memiliki berbagai macam pergumulan, baik ibu-ibu muda, ibu-ibu lansia, ataupun juga setiap ibu-ibu yang bergumul dengan kehidupannya karena hidup seorang diri, tanpa pasangan, ataupun juga tanpa anak dan menantu ataupun cucu. Kami rindu Tuhan, tolong jaga Tuhan, pelihara mereka. Mereka juga yang bergumul di dalam sakit penyakit. Mereka juga yang bergumul di dalam mengurus cucunya di rumah. Kami rindu Tuhan juga terus memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kesembuhan dari Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, dan kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap ibu-ibu yang masih bekerja, berkarya, berkarir, dan berusaha. Kami rindu Tuhan, berkat Tuhan nyata, rejeki Tuhan limpahkan di dalam kehidupan setiap ibu-ibu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari juga kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pasangan-pasangan muda yang membutuhkan ataupun menginginkan dan merindukan seorang anak. Kita doakan biar mereka sungguh bisa diberikan seorang anak oleh Tuhan. Kita boleh sebut nama mereka, jemaat-jemaat kita, pasangan-pasangan muda yang sangat bergumul ingin memiliki anak. Biar Tuhan bukakan kandungan mereka, biar Tuhan juga yang memberikan anak tepat pada waktunya. Kita berdoa, kita buka suara. Tuhan di dalam surga, kami mengingat beberapa pasangan muda ingin sekali memiliki anak. Tuhan, kami rindu bukakan kandungan mereka. Mudahkan mereka untuk memiliki seorang anak. Karena kami percaya
Tuhan beracara atas hidup mereka. Tuhan sayang sama mereka dan Tuhan menjaga mereka. Tuhan tolong mereka satu persatu. Jangan biarkan mereka berputus asa, tapi biar mereka sungguh berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap menyertai mereka, menjaga mereka, memimpin mereka. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga mau sama-sama berdoa untuk setiap kaum wanita yang masih muda, yang masih single di gereja kita. Kita doakan biar Tuhan juga yang sungguh memberikan pasangan yang tepat. Kita rindu biarlah pasangan yang Tuhan berikan bukan pasangan yang sembarangan, tetapi yang seiman, yang sepadan, dan yang memang benar-benar mereka bisa membina rumah tangga hingga maut yang memisahkan. Mari kita berdoa, kita buka suara. Kami mengingat ya Tuhan, ada kaum wanita muda yang belum memiliki pasangan ataupun yang baru memiliki pasangan ataupun pacar. Kami rindu Tuhan tolong jaga mereka. Kami rindu Tuhan tolong memelihara iman rohani mereka. Biarlah mereka yang bergumul masih mencari pasangan yang tepat, mereka bisa memilih orang yang tepat dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Mereka pun yang sudah memiliki pacar, biarlah memang pacar itu cocok dengan mereka, seiman dan sepadan dengan mereka. Dan biarlah waktu mereka mengambil komitmen untuk menikah, mereka sungguh serius menikah dan biarlah maut memisahkan mereka. Kami rindu Tuhan, Engkau yang tolong pimpin mereka bisa menjaga rumah tangga mereka nantinya saat mereka sudah benar-benar menikah. Kami rindu Tuhan, tolong Engkau yang menyertai iman rohani dari setiap wanita-wanita muda, kaum muda-mudi di gereja kami ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Kita akan membaca bersama di dalam Filipi 4, ayat 6 hingga ayat yang ke-7 saja. Filipi 4, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Saudara, saya akan bacakan bagi setiap kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masa pandemi ini sudah cukup lama, sudah sekitar 3 bulan lebih hingga 4 bulan. Saudara, apakah yang saudara rasakan? Masihkah ada rasa ketakutan di dalam hati? Saudara, tentu setiap hari kita merasakan ketakutan dan tentu kita merasakan suatu kekhawatiran. Nah saudara, tetapi apakah kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai hidup kita? Nah saudara, sekali waktu saya pun pernah merasakan seperti itu di masa-masa bulan-bulan pandemi ini. Saya merasakan takut bagaimana nanti ke depan keluarga saya. Apalagi saya baru mau punya anak dan sekarang sudah punya anak yang kedua. Saya bergumul bagaimana saya membiayai anak saya nanti. Apakah cukup biaya hidup? Nah saudara, banyak sekali pergumulan yang dihadapi. Tetapi waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri kecukupan. Nah saudara, begitu juga beberapa teman saya yang sedang mencari pelayanan. Nah saudara, di dalam masa pandemi ini ternyata ada beberapa rekan saya yang akhirnya harus keluar, tidak bisa melayani. Dan nanti setelah pandemi berlalu mungkin baru bisa mencari pelayanan kembali. Nah, saudara, itu juga menjadi pergumulan mereka. Tetapi lalu saya tanya, apakah mereka meninggalkan Tuhan? Oh ternyata mereka jawab, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Justru mereka tetap berdoa kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap memuji nama Tuhan sekalipun mereka punya kesulitan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita juga mau belajar dari firman Tuhan ini. Saudara, jelas firman Tuhan adalah merupakan janji yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita orang percaya. Mula-mula kepada jemaat di Filipi yang bergumul juga di dalam kehidupan mereka. Mereka punya banyak sekali pergumulan, baik ajaran sesat maupun juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin kaum wanita juga bergumul karena pada masa itu kaum wanita tidak dianggap oleh para pria.
Kaum wanita menjadi orang yang kedua, hanya taunya di dapur, mengurus suami, mengurus anak, mengurus keluarga, hanya taunya masak, tidak boleh ada di depan kabarkan Injil, kabarkan firman, ataupun berkarir. Nah saudara, itu juga menjadi pergumulan kaum wanita pada saat itu. Tetapi firman Tuhan ini bukan disampaikan hanya untuk kaum pria saja, untuk kaum pria bangsa Israel pada saat itu, tidak. Tetapi firman Tuhan ini disampaikan untuk seluruh umat Tuhan. Artinya kaum wanita juga dapat firman Tuhan ini. Kaum pria dapat firman Tuhan ini. Anak-anak dapat firman Tuhan ini. Dewasa dapat firman Tuhan ini. Saudara, ini untuk seluruh umat Allah, termasuk kita sebagai kaum wanita di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat firman Tuhan ini mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, melalui firman Tuhan ini Allah tidak pernah menjanjikan bahwa nanti engkau pasti tidak mungkin berkekurangan. Engkau pasti tidak mungkin merasakan namanya kemiskinan. Saudara, kalau seperti itu tentu di dalam dunia orang percaya pasti semua hidupnya berkecukupan. Semua hidupnya mungkin lebih berkelebihan. Tetapi saudara, kita masih temukan orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya penuh dengan kemiskinan. Nah saudara, kenapa itu bisa terjadi? Tetapi kenapa firman Tuhan ini sampaikan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui penderitaan yang Tuhan sampaikan, melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan umat Allah, termasuk kita sendiri, kita mungkin hidup berkecukupan, bahkan berkelebihan, tapi kita punya pergumulan sendiri, kita punya penderitaannya sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menyeluruh untuk orang-orang yang menghadapi kemiskinan, kesusahan di dalam materi, ataupun juga setiap jemaat ataupun setiap umat yang bergumul di dalam masalah-masalah lainnya, yang khawatir tentang masalah-masalah lainnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi manusia, Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Saudara, kita harus mengerti ini lebih dulu, agar setiap orang mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan, agar setiap orang merasakan kuasa dan kasih Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Saudara, kalau orang yang hidup berkecukupan terus-menerus, orang yang hidupnya tidak punya pergumulan, tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa ketakutan, mereka tidak akan melihat kuasa dan kasih Tuhan. Mereka rasa semua biasa-biasa saja. Dan kuasa yang Tuhan nyatakan, kasih yang selama ini Tuhan nyatakan tidak terlalu terasa di dalam diri seseorang itu. Maka Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita, penderitaan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan sendiri pun juga mengalami yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan. Nah saudara, kenapa hamba Tuhan juga diizinkan? Padahal hamba Tuhan kabarkan firman. Padahal hamba Tuhan adalah istilahnya tuh pekerjanya Allah, wakilnya Allah. Nah saudara, itu agar apa? Agar kita juga mengalami pertumbuhan. Hamba Tuhan juga punya pertumbuhan iman yang mengarah kepada Allah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan juga harus merasakan kasih dan kuasa Allah nyata di dalam kehidupannya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan nanti menjadi firman Tuhan yang hidup, menjadi firman Tuhan yang penuh dengan makna. Belum menyampaikan sudah merasakan lebih dulu kuasa dan kasih Tuhan menyertai. Nah, saudara, saya juga sungguh merasakan firman Tuhan ini. Di dalam masa kekhawatiran saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tidak instan, tidak hari itu, tidak saat itu, tidak detik itu. Tetapi Tuhan jawab waktu demi waktu. Nah saudara, begitu juga dengan kita. Firman Tuhan nyatakan dalam segala perkara, apapun yang kita rasakan, jangan kamu khawatir. Nah saudara, artinya apa? Yang pertama, kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang bisa tolong kita,
bahwa Tuhan yang bisa menguatkan kita menghadapi pergumulan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, mungkin pergumulan tidak akan berlalu begitu saja, tapi Tuhan bantu kita untuk menghadapi pergumulan itu. Bukankah lebih indah waktu kita menghadapi pergumulan itu bersama dengan Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa rasakan kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita melalui berjalan bersama Tuhan, menyerahkan pergumulan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bantu kita sehingga kita tidak lagi merasakan khawatir yang berlebihan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang poin pertama tadi tentang kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, melalui apa? Melalui doa. Saudaraku, doa punya kuasa yang besar. Doa punya kuasa yang Allah nyatakan sehingga kita bisa melihat kasih Allah, kuasa Allah di dalam doa tersebut. Saudara, kita lihat yang pertama tadi dijelaskan tentang kekhawatiran, yang kedua itu tentang keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, artinya apa? Saudara boleh ungkapkan keinginan saudara, tentu berhubungan dengan kekhawatiran yang tadi. Jangan sampai lepas. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ungkapkan kerinduan saudara, ungkapkan keinginan saudara, sampaikan itu kepada Tuhan. Dengan permohonan, dengan berdoa, saudara boleh memohon kepada Tuhan. Tapi hati-hati, memohon bukan berarti ngotot, bukan berarti menyuruh Tuhan. Tuhan, engkau harus berikan saya ini. Kalau Tuhan tidak berikan saya ini, maka saya tidak akan berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan kalau tidak jawab sesuai dengan apa yang saya mau, saya tidak akan berdoa lagi sama Tuhan. Bukan seperti itu namanya ngotot. Itu namanya Tuhan, kita sedang memperkerjakan Tuhan. Tetapi maksudnya permohonan adalah kita mohon kepada Tuhan. Kalau kita minta tolong sama Tuhan. Kalau kita inginkan sesuatu, mintalah sama Tuhan, tapi tidak ngotot. Memohon, biar Tuhan kabulkan. Tetapi kalau Tuhan tidak kabulkan bagaimana? Saudara jangan berhenti berdoa. Terus berdoa kepada Tuhan, minta jawaban dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah jawab dan tidak sesuai dengan yang kita mau atau kita harapkan, saudara percayalah, itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan yang tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Sekalipun kita dituliskan dalam firman Tuhan ini, ungkapkan segala keinginanmu. Nah, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhanmu. Saudara, firman Tuhan tidak pernah tuliskan di dalam Alkitab, Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan keinginanmu. Maka saudara ingin punya rumah mewah, padahal saudara belum perlu karena saudara sudah punya rumah begitu yang layak ditinggali. Nah, lalu berdoa, Tuhan saya ingin punya rumah mewah. Apakah Tuhan kasih? Belum tentu. Tapi itu keinginan. Boleh diungkapkan? Boleh. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Saudara boleh ungkapkan itu. Tetapi ingat, jawaban Tuhan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Kalau ternyata keinginan kita itu memang kebutuhan hidup kita, Tuhan pasti penuhi. Tuhan pasti kasih. Jangan takut, jangan ragu. Saudara perhatikan firman Tuhan ini yang di poin kedua ini. Waktu kita berdoa, waktu kita memohon, meminta sesuatu kepada Tuhan, mengungkapkan keinginan kita, harus dengan ucapan syukur. Artinya apa? Saudara, di dalam doa waktu kita memohon kepada Tuhan, pernahkah kita sadari kita berdoa dengan bersungut-sungut? Tuhan saya sudah minta ini berkali-kali kok Tuhan tidak kasih. Tuhan saya sudah mintanya seperti ini kok Tuhan kasihnya beda. Nah saudara, itu merupakan sungut-sungut, keluhan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ini dengan jelas dan gamblang. Ucapkan dengan ucapan syukur. Artinya apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita bersyukur. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah saudara, jangan tinggalkan ucapan syukur ini. Karena kita ingat apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih sesuai kebutuhan kita. Dan Tuhan menyatakan Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Kehidupan kita Tuhan atur, Tuhan jaga, Tuhan arahkan. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, dan Tuhan penuhi apa yang kita perlukan.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya lebih dulu kepada kita. Perhatiannya kepada kita. Kecukupannya yang Tuhan beri kepada kita. Saudara, lalu poin yang ketiga. Kita lihat di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, poin yang ketiga yang penting adalah kita percaya bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa permohonan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Tentu mendatangkan damai sejahtera bagi kita yang melampaui segala akal pikiran kita. Tapi fungsinya untuk apa? Saudara, firman Tuhan jelas mencatat. Fungsinya untuk menjaga hati dan pikiran kita. Waktu kita percayakan hidup kita kepada Allah, kita yakin, ya Tuhan pasti jawab doa saya. Apapun itu jawabannya. Itu semua untuk membina iman rohani kita. Agar iman rohani kita bertumbuh kepada Allah. Memiliki buah-buah yang baik, buah-buah yang sehat, buah-buah yang segar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan dari doa dan permohonan. Itulah tujuan untuk hidup tidak khawatir. Saudara, maka biarlah pada hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Bagaimana yang pertama, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, serahkanlah kekhawatiranmu melalui doa, permohonan, berupa keinginan, ungkapkan itu kepada Tuhan. Yang ketiga, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Hidup yang Tuhan bimbing, hidup yang Tuhan bina, hidup yang Tuhan tumbuhkan iman rohani saudara melalui segala kehidupan yang saudara hadapi, melalui segala doa yang saudara ungkapkan, melalui kuasa dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, waktu kita berdoa mungkin hari ini kita belum melihat jawabannya. Tetapi suatu hari nanti waktu saudara melihat jawabannya, saudara akan begitu bersyukur. Saudara akan betul-betul merasakan, oh iya, Tuhan saya Tuhan yang hidup. Oh iya, Tuhan saya Tuhan yang sanggup menolong saya menghadapi berbagai macam pergumulan. Saudara akan sangat-sangat bersuka cita. Saudara akan sangat-sangat memuji Tuhan karena pergumulan saudara sudah diselesaikan oleh Tuhan. Saudara percaya Dia adalah pemilik hidup kita, maka Dia pasti sanggup menyelesaikan segala pergumulan kita. Hanya sekarang pertanyaannya, maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Saudara, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami mengalami pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, seringkali kami meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan ajar kami untuk terus berdoa, memohon kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena Tuhan akan tetap menjaga, memelihara hati pikiran kami untuk hidup bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan, biarlah kami tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan, tapi biar kami andalkan Tuhan di dalam segala kekhawatiran yang kami hadapi. Tolong kami ya Tuhan, sebentar kami juga akan kembali menjalani aktivitas kami. Tuhan yang pimpin perjalanan hidup kami hari lepas hari. Beri kami kesehatan, beri kami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Saya rindu setiap kita tetap tidak jemu-jemu untuk bersekutu sekalipun masih secara online. Dan kita di dalam ibadah umum yang sudah berlangsung, saudara kiranya berkenan untuk hadir kembali beribadah kepada Tuhan. Ingat, membina iman rohani melalui ibadah, melalui persekutuan itu penting. Saudara punya komunitas orang-orang Kristen yang bisa mendukung, mensupport dan juga menguatkan, bahkan mengingatkan saudara agar mengalami pertumbuhan iman rohani di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.